Yang kanan. Yang Yang kanan kan, Pseudomonas fluorescens. ya. Itu bakteri Ini juga. gimana itu kan pH yang sampai naik tadi ya. Iya, Tapi ini Pak. ya, ini yang didapatkan di lapangan atau satu paket dengan punyanya Pradan dan Kumar itu ya? Yang didapatkan di lapangan, Pak, itu kenaikannya pada hari ke-15 menjadi 9,01 sampai 9,5 di setiap reaktor. Saya mau ke Bu Eni. Bu Eni ini yang dimaksud Bu Eni ya? Saya kok ngeliat. Bukan, ini sama jamur. Jamur ini kan bakteri semua, Pak. Yang turun. Oke. Ada yang jamur mana, Mbak? Yang Niger atau sama itu Penicillium. Ini yang jamur, Bu. Niger. Ya, pH-nya di kanan. pH-nya di kanan, Bu. Ya, 6 itu lah, 6. Tadi saya lihat pH 9 di mana ya? Itu di kesimpulan apa di saran gitu loh, enggak salah. pH-nya kan 9 ya. Bukan di jamur tapi Bu En. Apa? Di apa itu? Ini jamur yang pH 9 yang ini, Bu, yang Pseudomonas fluorescens. I think sorry, Pseudomonas ya. Sama-sama bakteri ya berarti. Nah, makanya ini walaupun sama bakteri beda ya. Jadi tetap alasannya tadi ini kalau Pseudomonas sifatnya apa ya, Mbak ya? Kenapa dia kalau sama-sama bakteri ya? Kok bisa pH-nya tinggi gitu. Nah, itu juga bisa dibahas nanti. Coba dijelaskan, Mbak. Mbak mungkin jelaskan lagi. Coba jelaskan. Iya, Pak. Untuk yang bakteri, yang pertama kan saya menggunakan Acidithiobacillus ferrooxidan. Untuk sifat dari Acidithiobacillus ferrooxidan ini, dia asidofil dan pada pH 2 sampai 3 dan pH akhir yang saya dapatkan adalah sekitar 2,77. Ya. Sedangkan Pseudomonas fluorescens, bakteri ini selain menghasilkan asam organik, bakteri ini juga bisa menghasilkan sianida yang sifatnya volatil dan tidak stabil pada pH lebih dari 7. Sehingga di sini pH-nya terus mengalami kenaikan hingga pH 9 seperti karena itu. Ada sianidanya tadi ya? Iya, dia juga bisa bakteri tersebut juga menghasilkan sianida. Yang itu yang menyebabkan pH medium menjadi tinggi. Iya, Bu. Ya. Masuk. Itu maksudnya itu sudah ada apa belum tentang sifat bakteri itu sendiri. Sehingga ini dapat Mbak Rizky bisa menyimpulkan bahwa yang bagus adalah pakai Acidithiobacillus. Gitu. Iya, Bu. Ya. Boleh nyambung? Boleh, Bu. Itu kan asam sianida ya. Kalau asam itu memang pH-nya lebih dari 7 ya? Hanya bertanya saja. Itu berdasarkan beberapa literatur yang terdahulu itu, Bu, Pseudomonas fluorescens selain menghasilkan asam organik juga menghasilkan asam sianida, dan pada kondisi media atau kondisi reaktor yang pH-nya lebih dari 7 atau pada pH netral karena pengaruh alkalinitas juga, sehingga sianidanya itu akan menaikkan pH itu sampai pada pH basah, seperti itu, Bu. Iya, di sini kan ini pengetahuan umum ya. Asam sianida. Di bayangan saya pasti pH-nya di bawah 7 gitu. Karena asam ya, Bu ya. Bagaimana mekanismenya mungkin nanti Mbak Kiki jelasin aja. Ya. Mungkin alkalinitinya yang menaikkan pH-nya, tapi bukan karena dia dihasilkan asam atau bagaimana. Karena secara kita tahu asam kan pH-nya di bawah 7. Bisa dijelaskan sifat asam sianida, Mbak? Untuk asam sianida sifatnya adalah tidak stabil, Bu. Dia volatil dan termasuk asam lemah juga, seperti itu. Artinya dia dari asam nanti membentuk sesuatu yang bersifat basa, begitu? Iya. Ya nanti dijelaskan saja deh ya. Nanti akan saya tambahkan untuk kaum awam